izin ngambil barang, Pak Anu. Iya. Rika, apa kabar? Masuk terus. Mana Bang Sup? Bawa keluar ya. Iya, ini mungkin hari terakhir masuk ke ruangan kerja. Lampunya dari semua ya? Iya. Iya, jadi dulu ruang kerja ini tidak seperti ini bentuknya. Di sini dulu ada meja dan kursinya beraneka macam warna. Jadi ketika saya menjabat sebagai Wakil Bupati Keturunan Barat, mengingat ruangan ini merupakan tempat yang harus representatif, tempat yang enak untuk kerja, kemudian juga menjaga marwah daerah di dalam menerima tamu-tamu daerah. Maka ini merupakan sebuah simbol daerah yang mana harus memberikan kesan kepada daerah kita. Kabupaten Keturunan Barat merupakan daerah yang cukup besar, daerah yang dipandang orang wah gitu di luar. Maka saya berpikir ini harus kita renovasi. Jadi sengaja saya buat ruangan ini krem gitu ya. Ya, walaupun mungkin ada warna merah, tapi merah itu bukan melambangkan partai, bukan. Ya, ini sengaja kita ada sedikit list supaya memadukan keserasian warna saja. Nah, dulu awalnya saya disarankan untuk masang karpet ini karpet merah gitu atau kursi merah. Jadi saya pikir kesian kalau ini nanti kita ganti merah hitam atau warna-warna simbol sebuah partai karena jabatan politik, biasanya jabatan wakil bupati. Bupati itu merupakan ya jabatan politik biasanya, berasal dari partai politik tertentu. Kita kita beranggapan nanti jangan sampai ketika ganti pimpinan ganti kursi, ganti karpet, ganti aksesoris di dalam. Maka nanti itu pemborosan, kesian. Makanya ini aja kita desain krem netral saja gitu kan, sehingga ya bisa digunakan oleh siapapun nanti yang menjabat. Dari hari ini saya izin mungkin mengambil beberapa barang pribadi yang secara pribadi diserahkan kepada saya. Ini tidak salah dari Lapas Pangkalan Bun. Ya, ini kenangan baik bagi saya. Ini nanti dirapikan. Kemudian yang kedua, ini kemarin, ini dari Pak Dan Lanal Banjarmasin. Jadi saya ada hubungan baik dengan Pak Dan Lanal waktu itu karena hobi yang sama. Jadi beliau menyerahkan cenderamata ini kepada saya. Nanti dirapikan. Kemudian ada juga ini juga sama dari Dan Lanal kemarin. Ya. Udah lepas deh. Nanti dirapikan lah ya. Ya. Ini izin ya, bantu ya. Anak-anak enggak. Kurang. Coba begini enggak. Nah, oke. Nampaknya agak pribadi fotonya. Ini saya sengaja foto di puncak Gunung Telawih. Bukit ya. Bukit Telawih ini salah satu bukit yang tertinggi di Kabupaten Keturunan Barat, tepatnya di Kecamatan Arut Utara. Jadi kita rugi, masyarakat Keturunan Barat belum pernah naik ke atas puncak ini. Ini terlihat semua, indah sekali dan tidak kalah seperti daerah-daerah di Pulau Jawa, di pegunungan di daerah Jawa seperti di Bogor, Kota Batu Malang dan sebagainya. Dan ini cukup indah dan sengaja saya pajang ini supaya ya ketika ada tamu datang selalu bertanya. Ya sengaja modelnya dengan istri agak santai gitu ya. Ya kalau formil nanti dikira orang di daerah lain. Sengaja dibuat begini. Ini ya kenangan luar biasa. Waktu itu saya ajak dengan protokol Keturunan Barat beserta beberapa wartawan. Ya, oke. Ya, Korin 3 ya. Mas satu lagi, Pak. Yang foto siapa lagi? Oh, iya. Yang moto jadi Mas Toing ya. Oh, Mas Toing. Beliau itu merupakan salah satu tenaga kontrak daerah di Kabupaten Keturunan Barat. Wah, kalau keahliannya, profesionalismenya udah nggak bisa ditinggalkan. Nah, kemudian ini. Jadi kenapa ini saya fotokan, saya abadikan? Kegiatan festival Sungai Arut itu kan nggak ada. Jadi zaman dulu Sungai Arut itu kesannya kumuh. Ya WC semua banyak di sana. Orang-orang pada membuat rumah membelakangi sungai. Kemudian sungai itu bukan jadi sumber kehidupan.
Nah, lalu ini kita buat namanya Festival Sungai Arut. Tujuannya adalah pertama menjaga lingkungan sungai, yang kedua menjadi daya tarik wisata, kemudian yang ketiga menjadi penghasilan bagi masyarakat di bantaran Sungai Arut. Nah, kita promosikan melalui destinasi wisata festival Sungai Arut, sehingga setiap tahun kita laksanakan ketika HUT Kobar. Nah, sehingga ya hasanah budaya ini juga dimunculkan. Nah, ini contoh seperti pakaian adat dan sebagainya. Harapan ini program yang kita laksanakan selama Pasangan Nurani ini terus bisa menggeliatkan ekonomi, terutama di sektor pariwisata yang menjadi gerbang atau menjadi gerbong atau menjadi lokomotif pembangunan daerah. Jadi kenapa saya foto abadikan ini? Ini salah satu program unggulan kita. Nah, kemudian Tanjung Puting. Ini memang bukan foto di semasa saya. Ini salah satu capture yang cukup baik, yang juga cukup viral ya di beberapa media sosial dan juga ya di Google kalau cari foto Tanjung Puting biasanya akan muncul ini. Tujuan ini saya pajang, ini ingin mempromosikan bahwa di Kalimantan Tengah, bahkan mungkin di Indonesia itu tidak dimiliki di daerah lain, bahkan mungkin di dunia. Kita punya Tanjung Puting yang tidak kalah mendunia. Nah, ini kita ingin promosikan ketika orang datang, Pak, itu di mana sih? Nah, ini di mana posisinya? Saya bilang di tempat kita di Kabupaten Ketonin Barat di Tanjung Puting. Jadi sengaja kita pajang foto ini. Nah, kemudian ada ini betewah ya. Ini sama betewah. Jadi betewah ini salah satu tradisi, kemudian juga budaya yang dilakukan oleh ada suku Dayak kita yang ada di pedalaman, di mana kegiatan ini biasanya keluarga yang telah meninggal ini ya kerangkanya dan sebagainya ini kayak dikremasi begitu ya, ulang dan ya ada berupa patung dengan mengganti dengan menyembelih hewan. Pada dulu zamannya itu informasi cerita dari ya nenek moyang kita itu berupa kepala manusia. Nah, dulu ada istilah kayau, ada pemotong kepala dan sebagainya. Sekarang diganti dengan hewan seperti kerbau dan hewan-hewan lain sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Nah, jadi yang ini ada foto juga. Ini Bekasai. Gak banyak orang tahu Bekasai. Saya juga pernah mengalami. Bekasai itu kita membersihkan badan kita menggunakan rempah-rempah. Jadi semacam wadak, bedak, ya luluran. Nah ini jadi dilulur badan kita, sekujur badan supaya bersih. Ketika kita udah bersih tidak ada bau keringat dan sebagainya. Ini dilakukan kegiatan ini ketika kita biasanya mau di hitan. Nah, saya mengalami ini kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan biasanya mau menikah. Mau menikah, ini Bekasai. Ada yang bilang bawa wadak. Nah, ini terakhir nggak nyampe. Kenapa kok foto perempuan cantik? Biasanya kan orang suka yang indah-indah. Simbol keindahan itu salah satunya ternyata gadis Ketonin Barat itu juga banyak yang cantik-cantik gitu ya. Oke, ini banyak foto-foto di sini. Ini salah satu foto berkesan. Ya, ketika teman-teman wartawan bertanya, Bapak sebagai wakil bupati pingin disebut apa sih? Ya, senang juga kalau saya disebut Bapak Konsorsium. Pada tanggal 9 Agustus, ini 9 Agustus ya, saya ingat betul tanggalnya, walaupun nggak ada tanggalnya di sini. Ini 9 Agustus ya. Ini ya pertama kali ini 3 bulan setelah kita menjabat, bulan Mei kita dilantik tanggal 22, ya Agustus tanggal 9 kita groundbreaking. Ya, tepatnya di desa ya bukan Panahan ini, di Penyombaan ini. Ya, Penyombaan membuka jalan konsorsium tahap pertama. Nggak salah kurang lebih panjangnya sekitar 72 kilo ya. Ya, alhamdulillah berhasil. Dan ini merupakan momentum yang tidak terlupakan bagi saya karena ini membuka keterisolasian di daerah-daerah pedalaman. Jadi sengaja saya abadikan foto-foto ini memiliki makna di dalam saya menjabat. Jadi Bapak Konsorsium itu. Nah, ini penyambutan di salah satu tempat yang cukup bersejarah bagi Ketonin Barat. Kenapa saya buat ini di Monumen Pelagan Sambi?
Pelagan Sambi itu di kota Sambinya. Merupakan tempat penerjunan pertama di Indonesia, sehingga diperingati menjadi Hari Pasas Angkatan Udara, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 17 Oktober. Jadi kenapa saya abadikan ya, bahwa di Indonesia itu ada sejarah di Ketorin Barat mengenai penerjunan pertama. Ya, gini ya. Ini kenapa saya abadikan dengan anak-anak. Saya lahir dari seragam-seragam ini. Ya, saya lahir dari seragam ini anak-anak SMK 1. Alumni SMK 1 saya. Ya sama. Jadi saya pernah OSIS di sana, saya foto di sana. Saya setiap Senin sebelum pandemi Covid-19 selalu menjadwalkan diri untuk menjadi inspektur upacara di sana. Tujuan saya pertama adalah memotivasi ya adik-adik kita ya yang masih duduk SMA. Karena SMA itu masa transisi mencari jati diri. Ya kalau salah-salah ada dua simpang nih, bisa yang positif, bisa negatif. Nah, saya ingin hadir di tengah mereka, memberikan motivasi bahwa saya dulu sekolah di SMK 1 Negeri Pangkalan Bun, bisa jadi wakil bupati, bisa jadi pejabat. Ya kalian di era yang luar biasa, teknologi informasi maju, seharusnya lebih baik. Kemudian berikutnya, saya juga menyampaikan pesan-pesan moral lah kepada ya generasi kita ke depan, karena generasi muda ini merupakan generasi yang ya harapan bagi bangsa kita ke depan. Oke. Ini coba. Oke, nanti ambil ya. Jadi ini kenapa saya abadikan? Agak santai. Ini momentum ketika kita perayaan hari ulang tahun Ketorin Barat. Ya, tepatnya di tahun 2017. Ya, karena ibu suka nyanyi. Ibu suka nyanyi dan kita ingin menggeliatkan ekonomi Ketorin Barat beserta Ibu Haja Nur Hidayah selaku bupati saat itu ingin menggeliatkan perekonomian UMKM itu melalui kegiatan-kegiatan festival-festival. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan pesta rakyat yang mana di tengah kegiatan itu juga kita sampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan dan informasi pembangunan kepada ya masyarakat yang hadir pada saat itu. Ya. Wah, Mas ribut. Ini lagunya tidak salah. Sekian lama aku menunggu, ini nggak salah ini. Oh, sama lagunya ini dengan ya malam terakhir. Ini Ibu Bupati beserta Ayahanda Haji Muhammad Ruslan menyanyi. Saya berjoget dengan Ibu di momentum ya pasca pelantikan kita. Jadi seingat saya waktu itu kita dilantik tanggal 22 Mei, kemudian kita datang ya tanggal 23 dan ini tanggal 24 kita adakan pesta rakyat. Jadi pesta rakyat sebagai janji politik kita bahwa ketika kita nanti terpilih kita mau datangkan artis dari ibu kota ya sebanyak 10. Nah, ini yang datang 11. Ya 11 artis dan ya menghibur masyarakat. Jadi saat itu jadi diskusi juga. Ini saya dan Ibu Haja Nur Hidayah, kita pakai baju apa Bu gitu kan? Apa kita jahit baju bersama atau ya baju putih ini lengkap ya. Jadi waktu itu ya kata Ayahanda Haji Muhammad Ruslan ya orang pada banyak mau selfie biasanya. Jadi pakai baju pelantikan sajalah gitu kan. Akhirnya ya kita pakai baju putih. Walaupun agak panas juga gerah sebenarnya. Joget di atas panggung di tengah orang banyak bersalaman sekian ribu orang harus menggunakan baju ini di luar ruangan. Jadi ini cukup berkesan ya kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Pak, ceritakan ini lokasi di mana? Wah. Gagah ya. Masih muda. Ini tidak sengaja saya mutar-mutar, ada ide dari teman-teman Prokom dan wartawan, Pak kita mampir ke Danau Gatal gitu kan. Danau Gatal setelah saya keliling, karena saya tuh suka keliling ke desa-desa. Walaupun biasanya hanya 2 mobil, 3 mobil, baik itu secara terbuka maupun kadang-kadang diam-diam gitu. Nah ini saya kunjungan ke Kecamatan Kotoringin Lama, kita mampir di Danau Gatal. Saat itu ini kita sore ya, sunset menjelang maghrib ya, menjelang maghrib saya dipoto, akhirnya jadinya foto begini. Nampak di belakang Danau Gatal ini salah satu. Kalau nggak salah fotografernya
Bang Padil ya. Fotonya grafernya Padil ini. Jadi begitu dikirim, ya waktu saya kena COVID-19 salah satu foto yang diberikan ucapan ya background fotonya ini. Jadi foto ini cukup ya dikenal oleh ya teman-teman lainnya di masyarakat Kota Waringin Barat. Nah, jadi ini kurang lebih, jadi kita ini barang di ruang saya masih utuh, saya tidak bawa selain foto-foto. Ya, saya pastikan kenapa saya pas hari kerja mengemasi foto ini supaya nanti bisa didampingi oleh teman-teman dari umum, teman-teman dari Polkom, sehingga ya keinginan kita tidak ada barang-barang milik pemerintah daerah yang terbawa pulang. Ya, jadi saya izin mungkin ada beberapa berkas juga yang harus saya bawa, dan ini momentum kita ulang tahun ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus pada bulan 2018 ya. Ini dan mungkin ini juga kita bawa ini momentum penyerahan SK ya, kemarin juga momentumnya terulang kembali ya, penyerahan SK pemberhentian purna tugas dari Menteri Dalam Negeri yang diserahkan melalui Bapak Gubernur. Nah, ini waktu kita menerima SK di tahun 2017 ya, di Istana Isen Mulang. Ini juga ya saya kemasin untuk dibawa pulang. Ini merupakan cenderamata dari BPJS ya, kesehatan. Nah, saat itu karena kita pingin Kota Waringin Barat itu segera UHC. Sesuai ketentuan 95% penduduk Kota Waringin Barat itu harus tercover BPJS. Jadi ya BPJS sering komunikasi dengan saya untuk melakukan pengawasan, memastikan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kota Waringin Barat, perusahaan-perusahaan, badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik negara, seluruh karyawannya itu masuk dalam kepesertaan BPJS. Teman-teman wartawan masuk belum nih? wajib masuk ini. Ya, makanya saya bilang di sini apa? Semboyan saya sedia payung sebelum hujan. Ya, ingat jika NKIS sebelum sakit dan bayar iuran tepat waktu. Ya, ini. Jadi nanti kalau sakit baru kita yang ngurus BPJS kan kesian nanti numpuk iurannya. Ya, mungkin keseluruhan cukup ya. Oh ya, ini juga terpaksa saya bawa pulang, ini kenang-kenangan. Jadi banyak orang menjabat, apa sih tujuan menjabat itu? Yang pasti niat kita ingin berbuat kepada masyarakat, jadi ingin beribadah ya, karena dengan jabatan, dengan pulpen kita, dengan kewenangan kita bisa ya mengatur semuanya. Ya, negara kita itu memberikan ruang kepada siapapun untuk bisa menjabat, ya, sehingga dengan menjabat dia bisa berkuasa dia ada kewenangan secara demokratis. Nah, jadi dengan menjabat kita bisa mengatur, ada kewenangan untuk mengatur semuanya. Dengan kita mengatur, nah untuk yang baik-baik tentu menjadi ibadah bagi kita dan amal jariahnya panjang sekali. Dan saya mohon doa mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini jadi amal jariah bagi saya selama menjabat sebagai Wakil Bupati Kota Waringin Barat 5 tahun. Apa yang saya perbuat, ya contoh kebijakan kita mungkin yang bangun jalan, orang sakit lewat jalan itu, orang mau melahirkan lewat jalan itu, mau bekerja lewat jalan itu, kemudian panen sawit ya lewat jalan itu, dan ini bisa ya membawa amal jariah bagi kita. Dan itu niat kita pertama. Yang kedua biasanya katanya ya tadi untuk sejarah hidup lah. Alhamdulillah saya berada di titik ini, diberikan amanah, sudah diberikan kesempatan ya, menjadi bagian dari sejarah pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat selama 5 tahun. Ya semoga ya sejarah hidup ini menjadi berkah tersendirilah nanti bagi anak dan keluarga saya. Amin. Ya. Mungkin cukup ya. Jadi terima kasih. Jadi barang-barang tidak banyak yang saya kemasi di ruang saya, hanya berupa figura-figura foto dan beberapa dokumen nanti yang harus dikemasin, kita bantu nanti. Kemarin saya pilah well ya. Sudah saya pilah yang termasuk di dalam, nanti dikasih box semuanya. Ya, kalau di dalam sih hampir tidak ada barang, hanya berupa ya kulkas saja. Ya. Ya, pesan untuk masyarakat Kota Waringin Barat,
ini saya sampaikan terbuka kepada Kota Waringin Barat ya, supaya tahulah aktivitas saya hari ini. Di hari terakhir, tepatnya pada tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 ini, di mana saat ini saya tidak menjabat lagi sebagai Wakil Bupati Kota Waringin Barat. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan, kemudian juga atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Waringin Barat selama saya menjabat sebagai Wakil Bupati Kota Waringin Barat, mewakili atau mendampingi Ibu Hajah Nur Hidayah sebagai Bupati Kota Waringin Barat periode 2017-2022. Kemudian yang kedua, selama saya menjabat mungkin ada yang kurang berkenan, baik itu kebijakan, tutur kata, kalimat, tingkah laku saya dan keluarga yang mungkin tidak berkenan di hati bapak-bapak, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian berikutnya juga saya terima kasih, saya punya ya pegawai negeri sipil yang luar biasa. Ya, luar biasa di lingkungan pemerintah daerah Kota Waringin Barat, kepala SKPD yang autopilot, saya bilang. Autopilot itu ya seandainya saya berserta Ibu Bupati di luar daerah, pemerintahan itu jalan. Dan semua ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak. Jadi prestasi-prestasi selama kami Pasangan Nurani menjabat itu tidak terlepas dari tadi dukungan ya di lingkungan pemerintah daerah Kota Waringin Barat, kepala SKPD sampai di tingkat eselon 4 dan sampai di tingkat staf-staf di bawah. Ya, dari eselon 2 sampai eselon 4 sampai dengan staf-staf di bawah. Ini ya berkat dukungan semuanya. Ya, termasuk juga tenaga kontrak daerah yang luar biasa memberikan support. Dan selanjutnya harapan kita juga ini terus berjalan dengan baik. Karena Kota Waringin Barat ini prestasi yang kita peroleh, ini bukan hanya semata-mata kerja keras kami berdua, tapi juga tidak terlepas dari selain dukungan PNS, dukungan juga pendahulu-pendahulu kita. Ya, di mana Kota Waringin Barat ini sudah diletakkan suatu sistem yang sudah terjalin dengan baik, sistem yang sudah jalan dengan baik. Maka untuk itu tidak berlebihan di momentum terakhir ini saya mengucapkan terima kasih atas ya dukungan seluruh lapisan masyarakat Kota Waringin Barat, para tokoh, para kades, para camat, semua ya, tokoh agama, kemudian juga ya tokoh pemuda yang luar biasa. Jadi saya bersyukur sudah merupakan bagian dari sejarah pembangunan Kota Waringin Barat. Harapan kita ya ke depan kita akan mendapatkan pemimpin juga lebih baik. Ya, itu harapan kita bersama-sama. Ya. Wah, ini kapal. Lima bulan, Pak? Ini yang selalu ingat ini. Oh iya. Iya, kapal ini kalau kita mau berjalan, kalau politik itu kan harus punya punya tumpangan perahu. Nah, ini kapal nih. Jadi ya kapal ini harus dinahkodai dengan baik. Nah, semakin ya kalau kita ingin mengarungi ya semakin dalam ya semakin jauh, otomatis juga semakin banyak tantangannya. Ibarat pohon itu semakin tinggi, semakin banyak tantangan. Ya, kalau mau dapat ikan yang besar, ya tentu harus ya menghadapi topan, badai, ombak. Begitu juga mau jadi orang besar, harus ada topan, ada badai kehidupan, ada masalah yang kita hadapi. Begitu juga ingin jadi pohon yang besar, kalau ingin jadi pohon besar ada angin, badai juga kita hadapi ya. Ini. Jadi ya makna ini ya kita taruh ya ada kapal ya, kapal kehidupan. Kenapa di sini ada progres? Kapal progres ke depan. Kita jadi di dalam kapal ini di dalam kapal ini ada ya, berbagai macam progres. Tanda koalisi gitu ya. Tanda koalisi biru-biru. Tidak, yang pasti ini mungkin kebetulan saja. Tapi kata orang tidak ada kebetulan di dunia ini. Iya, enggak. Jadi ini kapal ini dibuat ya awal-awal kita menjabat. Jadi artinya bukan semua politik lah. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mas luar biasa, Mas Toing, Mas Padil, ya semuanya. Ya, terima kasih selalu. Semangat menjadi fotografer terbaik. Mas, ya, Mas Rudi, terima kasih semua. Mas Ribut, selalu ini Ribut. Ini cukup senior di Prokom. Jadi ini tukang auditor di Prokom. Jadi saya selama jadi wakil bupati, saya bilang Prokom ini merupakan
jendela informasi ya pimpinan daerah. Jadi Prokom ini harus kita sulap dengan baik. Maka untuk itu pertama siapkan SDM-nya. Makanya adalah Mas Toing, ada Mas Fadil, Ardi ya semua ya, Ardi, ya, ya. Jadi saya ini si Mas Ribut ya, ya terima kasih. Dan ya fotografernya kita cari siapa Mas Fadil, kemudian videografernya Mas Toing, editornya segala Ardi dibantu, kemudian editor redaksionalnya Mas Ribut, dan kemudian ada satu MC-nya Mbak Dia. Ini kita bikin tim. Nah, saya keinginan kemarin tuh ada mobilnya satu gitu kan, ya ada operasionalnya. Karena apa? Kata si Toing, kamu jadi tenaga kerja daerah, apa yang kamu perlukan? Perlu kamera, wah cari kamera yang bagus lah. Alhamdulillah sudah ada ya. Nah, perlu komputer yang baik ya, udah dapat komputer yang bagus. Nah, kamera yang bagus ya, apa untuk foto, kata si Fadil ya, udah kita carikan. Tinggal nanti tenaga editornya ya kita selaraskan supaya baik dan tertata ya Mas Ribut. Kemudian kita sekolahkan, bukan kita sekolahkan, kita bimtekkan juga ke Jakarta. Kita bimtekkan ke Jakarta, keinginan kita sehingga nanti terkonek. Jadi Prokom, kemudian ke mana? Ke Diskominfo dengan teman-teman wartawan. Jadi informasi itu A1 gitu loh, A1. Dan video-video yang dibuat juga menarik. Dan juga harapan saya, kita punya TV sendiri. Ya punya channel TV sendiri, punya channel TV YouTube sendiri, kemudian IG yang ya followernya nggak sedikit banyak ke depan. Tapi nggak ada kemungkinan nanti. Jadi ya IG akan menarik kalau informasinya terus simultan berkelanjutan. Nah pesan saya kepada teman-teman yang lain, Ardi, Mas Ribut, Mas Toing, Mas Fadil, Dia, kemudian ya semua ya tenaga kontrak daerah yang telah ini tenaga ahli saya bilang di bidang IT, di bidang videografer dan fotografer dan di bidang editor yang di masa sekarang ini sangat kita butuhkan, ini terus bertahan. Siapapun pemimpinnya, ya kalian tetap bekerja secara profesional. Kemudian bekerjalah untuk memberikan informasi terbaik. Seperti Mas Fadil, Mas Toing, ya juga Ardi yang lain, Mas Ribut juga, itu menjadi sejarah nanti. Oh ini editin saya, oh ini foto saya kemarin, ini foto Mas Toing, ini videonya Mas ya Fadil. Ini harapan saya, ya ini menjadi sejarah. Dan nanti akan jadi berkah sendiri. Pasti banyak yang cari sempean untuk jadi fotografer. Buka pintu rezeki gitu kan. Nanti kan itu kan turunannya. Ya, saya oke pamit ya. Sudah kosong, nanti yang lain-lain tinggal urus. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Terima kasih semua ya. 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 Pengurin. Masih di Prokom lo. Ya. Yang lain tinggal dirapikan. Oke. Oke, makasih ya. Ya.